dia pakai modul kalau pengolahan sinyal analog dia pakai modul ASP, analog signal processing, apa namanya? Analog signal processing. Bener nggak ya? Lupa nih. Kalau DSP, kalau digital dia pakainya prosesornya DSP atau digital signal processing. Kalau ASP ini dia cuma menerima input analog. Jadi kalau input digital dia butuh namanya digital to analog converter atau DAC nih yang di sini ya. Kebalikannya, kalau DSP dia hanya menerima input digital aja. Makanya dia kalau ada input analog harus dirubah dulu. Jadi analog to jadi digital, itu analog to digital converter. Baru si sinyal itu bisa masuk atau bisa diproses sama si DSP ini. Kemudian hasil keluarannya juga dia berupa digital. Karena dia digital, maka dia harus di-convert lagi biar keluarannya itu hasilnya analog kembali. Karena dia butuh DAC. Kalau bentuknya udah sinyal digital, tinggal masuk aja, keluarnya juga akan digital lagi. Itu untuk proses pengolahan sinyalnya. Oke, next. Itu ada teori sampling. Coba kita baca di modulnya dulu. Sama kan? Oke. Ya, teori sampling. Kalau teori sampling, oke, ada yang tahu teori sampling apa? Nggak gitu ya? Halo Bang, ada tahu Bang? Oke. Jadi kalau teori sampling itu adalah sampling itu sebuah proses itu merubah sinyal analog yang berbentuk sinyal waktu kontinu atau menjadi sinyal waktu diskrit, atau bisa juga lebih sederhananya itu proses berubah sinyal analog ke sinyal digital. Nah, kalau sampel itu hasil dari proses samplingnya atau pencuplikannya nih yang ini. Kelihatan nggak ya? Nah, ini namanya sampel nih, titik-titik ini namanya hasil sampel atau hasil dari proses si samplingnya. Ini titik-titik ini sampelnya nih. Tuh. Dengan cara apa? Dengan cara mengambil cuplikan informasi pada titik tertentu. Nah, ini persamaan untuk mendapatkan sampelnya. Atau kita menggunakan rumus, ini rumus dari sinyal, pembangkitan sinyal. Untuk mendapatkan suatu sampel, kita juga harus membangkitkan sinyalnya terlebih dahulu. Baru nanti diproses oleh sampling, nah kemudian baru kita dapat sampelnya. Tuh, asin omega. Omega ada yang tahu kan ya? 2pi kali F dikali dengan T ditambah dengan pasanya. Oke, next. Oke, untuk melengkapi dari proses sampling tadi, itu ada namanya syarat Nyquist. Oke, jadi syarat Nyquist itu adalah syarat yang harus terpenuhi ketika kita akan melakukan proses sampling. Nah, di mana persamaan Nyquist ini Fs atau frekuensi sampling itu harus lebih dari 2 kali frekuensi informasinya. Di mana di sini kondisinya ada 3 kondisi. Kalau Fs-nya itu sama dengan 2 kali Fi atau minimum sampling, itu batas minimum agar tidak terjadinya aliasing, atau nanti di dalam MATLAB itu hasil grafik atau hasil sinyalnya itu cuma garis lurus aja. Nah, kalau oversample atau Fs lebih dari 2 kali Fi, ini hasil sinyalnya itu ada nanti, ada menghasilkan suatu sinyal. Ini yang disebut namanya memenuhi syarat Nyquist. Kalau yang di bawahnya kondisi ketiga ini Fs kurang dari 2 kali Fi atau disebut sebagai undersample, ini akan terjadinya aliasing atau penuhi, maka akan terjadinya lah. Oke, selanjutnya dari pengertian dari aliasing itu sendiri. Nah, aliasing itu adalah kondisi ketika si syarat Nyquist itu tidak terpenuhi. Nanti kalau mau ininya ada di percobaannya. Kita bisa lihat, bisa ganti-ganti di situ di bagian percobaan. Oke, aliasing ini ada 2 nih rumusnya nih. Ini cuma dibalik-balik dong, si Fs kurang dari 2 kali Fi atau Fi lebih dari Fs dibagi 2. Tinggal tuker posisi doang. Fs bagi 2 kurang dari Fi. Tuh, atau Fi lebih dari Fs bagi 2. Oke. Untuk teori unit 4. Langsung teori semua aja ya, biar langsung percobaan nanti enak. Teori semua dulu aja kali ya. Apa mau di selang-seling ini? Selang-seling dah. Oh, di sini ada lagi nih, apa namanya? Grafik dari yang tadi ya. Nah, ini nih. Ini tuh penjelasannya ada di modul nih. Ini gambar ini tuh terdiri dari 61 sampel. Kalau dihitung ini ada 61 sampel nih semuanya nih titiknya. Nah, sinyal ini itu frekuensinya itu F-nya sebesar 50. Ini masih ada lagi lanjutannya nih. 50 kali siklus. Dan disampel dengan Fs-nya atau frekuensi samplingnya itu sebesar 1000.
Sehingga untuk satu siklus sinyal sinus ini, itu perhitungannya 1000 dibagi 50. Maka ada 20 sampel nih. Kalau dihitung, dari satu siklus ini itu ada 20 sampel. Tuh. Ini 20 sampel, lanjutnya lagi 20 sampel, lanjutnya lagi 20 sampel. Dan seterusnya sampai 50 kali nih siklusnya. Frekuensinya. Hah? 20 sampel tuh, ini kan satu siklus nih, satu frekuensi nih. Nah, ini ada satu frekuensi nih, ada 20 titik sampel. Itu kalau dihitung nih, 20 titik sampel. Selanjutnya, frekuensi selanjutnya ada 20 titik sampel lagi. Dan seterusnya, sampai 50 kali. Oke, lanjut ke percobaan. Di copy dulu nih, ada yang error nggak ya? Coba. Kayaknya ada sih. Dih, mager amat. Enggak lah. Fs. Nah, ini kurang Fs. Terus bagian support keduanya nggak ada. Ini kurang sama dengan. Nah, udah bener ya. Oke. Nah, penjelasannya Fs kayak biasa, frekuensi sampling ada 8. Kalau kita lihat di sini ada 8 titik tuh, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, bener ya. Kemudian di sini T, ini waktu dari 0 sampai Fs-1 dibagi dengan Fs, ini untuk membangkitkan sinyal sinusnya. Nah, ini dua ini itu frekuensi kan ya. Kalau di tadi yang di PPT itu Fi disebutnya, atau frekuensi informasinya ini nih. F ini, F sama dengan itu Fi. Frekuensi informasi sama dengan frekuensi yang ada di dalam sinyalnya nih. Kayak biasa kita plot, akses segala macam, bla bla bla. Kemudian di sini yang poin support kedua, ini Fs lebih banyak nih. Samplingnya itu ada 16. Bedanya itu doang sih. Yang nomor 2 ini samplingnya ada 16 kali. Nah, ini bisa dilihat nih hasil dari proses samplingnya. Yang di atas ini tadi cuma 8. Kalau yang di bawah ini ada 16. Kalau kita jadiin plot, kita lihat. Nah, lihat ya, kalau makin banyak frekuensi samplingnya, dia akan lebih menghasilkan suatu sinyal yang lebih bisa dibaca lah istilahnya. Kalau ini kan bukan mendefinisikan sebuah sinyal ya, ada apa ini biru lancip. Kalau ini lebih mendefinisikan suatu sinyal. Kalau ditambah lagi, misalkan makin banyak, itu makin bagus lagi berarti samplingnya. Tapi prosesnya juga pasti makin berat kalau makin banyak. Nah, ini lebih bagus lagi hasilnya, lebih smooth. Oke, nah di sini kita mau ngejelasin dari proses syarat Nyquist dan aliasingnya. Belum ya? Coba lihat di modul dulu. Apa di sini suruhnya? Lakukan perubahan nilai Fs pada sinyal S1 sehingga bernilai 10, 12, 14, 16. Bandingkan hasil yang didapatkan. 30, ininya berapa? 2 ya. Yang mana yang diubah anjir? Fs pada sinyal S1. Perubahan pada nilai Fs pada sinyal S1 sehingga bernilai 10, 12, 14, 16. Oh, bedanya di sini paling tadi ya lebih banyak aja sih samplingnya. Kalau 16, 20, 30 dan seterusnya. Nah, ini kalau tadi kita sesuai dengan syarat Nyquist, tadi syarat Nyquist Fs lebih dari 2 kali Fi. Nah, si Fs ini kan 8 ya. Si 8 ini harus lebih dari 2 kali Fi. 2 dikali dengan Fi-nya ini 2, berarti kan 4. Nah, ini sebenarnya memenuhi syarat Nyquist nih. Atau memenuhi syarat samplingnya nih. Yaitu Fs lebih dari 2 kali Fi. Bagaimana kalau misalkan si Fs ini sama dengan 2 kali Fi? Berarti di sini 4. 4 kali 2 berapa? 4 kali 2 kan 8 ya. Berarti Fs sama dengan 8, 4 kali 2, 8. Hasilnya nggak ada. Dia nggak mendefinisikan sebuah sinyal. Nggak ada gambar sinyal sama sekali di sini. Bang, nge-lag, Bang. Hah? Nge-lag. Gambarnya nggak ada di gua. Lah, ini udah full share screen anjir. Masa nggak ada? Walah, Cik. Oh iya kayak. Bro. Bro, lain kali kalau praktikum tolong sinyalnya diinin, Bro ya. Iya, Pak. Iya, enggak bisa lah anjir lu sambil record. Nggak bisa. Lo aja yang record. Oke.
Next, tadi kondisi di mana oversample atau terjadinya kondisi aliasing ya. Aliasing berarti kita lebihin lagi nih si frekuensi informasinya atau 2 kali FI-nya. Misal 6 kali 2 berapa? 12. Berarti Fs 8 itu kurang dari 12 kan, bener kan? Hasilnya. Nah, jadi kebalik nih. Ini namanya aliasing. Kebalikan dari mana tadi ya? 8 sama 4 tadi ya? 4 atau 6 tadi ya? 4. Oh, enggak salah. 2. Nah, ini kebalikan nih. Ini namanya aliasing nih. Ini kondisi aliasing. Yang bawah ini sinyal yang memenuhi syarat Nyquist. Nah, ini kondisi yang aliasingnya. Tuh. Ya, karena dia aliasing, namanya juga aliasing, Cok. Balikannya. Alias. Kita kan nggak jelasin gitu masalahnya. Aliasing, aku juga bingung ya aliasing. Aliasin doang gitu. Cuma mencerminkan. Pencerminan. Ya, pencerminan doang. Nanti lebih detail lagi di suara nanti. Di suara nanti pas bagian contoh pakai percobaan audio. Tuh, ini jadinya aliasing nih. Ini yang tidak memenuhi syarat Nyquist atau oversample disebutnya aliasing. Kemudian ini yang memenuhi syarat Nyquist nih. Tuh. Kondisi undersample memang tadi ada. Oh, jadi sini minimum sampling. Undersample ini undersample namanya. Buat terjadinya aliasing. Oversample Fs lebih dari 2 kali FI memenuhi syarat Nyquist ini. Ini syarat Nyquist Fs oversample tuh syarat Nyquist. Fs 8, 2 kali FI 4, berarti Fs lebih dari 2 kali FI. Tuh. Benar berarti kan 4, Fs 8 lebih dari 4. Itu oversample. Yang penting undersample. Iya, harus doang. Batas minimum agar tidak terjadinya aliasing. Kalau udah lebih dari itu kan, tadi misalkan berapa sih? 4 kali 2, 8. Nah, kalau lebih dari itu, 6, kan udah masuknya aliasing tuh. Kalau di bawah itu, dia memenuhi syarat Nyquist. Cuma gitu doang sih bedanya. Misalkan tadi 4. 4 ini kan berarti minimum sampling. 2 kali 4, 8. 8 sama dengan 8. Itu minimum sampling. Nah, kalau dilebihin lagi 5, ini udah jadinya syarat aliasing nih, terjadinya aliasing. Apa tadi aliasing? Ini undersample, kurangan frekuensi samplingnya, undersample. Terus kalau dia di bawah itu, misalkan 3, ini udah memenuhi syarat Nyquist. Itu tadi sebutnya oversample. Nah, aku jadi begini ya? Ya itulah. Tadi 4, tadi berapa sih? Ini tadi berapa, Cok? 6. Nah, 6 tuh. Ini aliasing, ini yang syarat Nyquist. Oke, next, percobaan. Nah, ini audio nih harus cobain nih. Audionya soalnya kecil. Fs. Ada nih. Ada nggak sih suaranya? Dengeran nggak sih? Enggak ya? Agak. Cobain sedih. Nggak ada. Output naikkan volume. Oke, dirubah-rubah dong WF-nya. Bentuk suara yang sama dengan frekuensi kebangkitan berbeda, itu yang sering disebut WF frekuensi. Coba Anda catat frekuensi harus memiliki sama si berapa. Udah nggak? Udah belum? Mana ada suaranya nggak? Nggak, maksudnya lo nyoba nggak? Ada nggak? Cobain dah. Soalnya harus sambil dengerin anjir. Gimana caranya biar ada suaranya anjir di sini? Gua nggak pakai laptop yang untuk berbagi audio, bagikan tab sebagai gantinya. Gimana caranya, Cok? Oh, harus. Iya, pokoknya ada suaranya nggak sih nantinya? Sama kayak waktu. Iya. Suaranya soalnya ada aliasingnya nih, harus detailin suaranya. Sama dengan apa suaranya, frekuensi berapa.
Buka nggak? Buka sekarang. Buruan buka. Ya nggak apa-apa sambil record lah. HP laptop lu gaming anjir. Apaan anjir? Gak ada cok, sama aja. Laptop dong gaming anjir. Coba. Dikit doang lagi nggak ada error. Ghost touch deh. Ghost click. Lo beneran ghost click apa alasan anjing? Ghost click. Kan ghost touch jadi ghost click. Ayo biar cepet nih bang. Itu nanti ada output suaranya kan kayak nah. Masih nyala nggak record tuh, Bli? Malah diem. Elah, Ci. Masih record gak? Lah kocak, terus yang awal gimana? Gua nge-record kok, gua nge-record. Lanjut. Udah coba belum, Bli? Coba, harus coba. Harus merasakan experience-nya. Kan udah dipraktikkan. Lanjut dulu aja nggak sih? Biar nggak bisa, harus sambil dicoba ini. Saya harus sambil jelasin aliasing. Lah, tinggal di copy doang aja, ini gak ada error, cok. Gak ada error. Gak ada error ini, gue pakai di ini juga nih. Hilang gue siap laptop doang gaming anjir. Beli teskingnya kagak ada. Laptop doang gaming. Bentar doang nih. Ya Allah laptop gaming. Ya Allah lu laptop gaming anjir. Gua sama Kiki laptop apaan, Cok? Ngeluh sama yang laptop Maul no baru, iya ngeluh enggak apa-apa. Gak ngaruh ini. Gak ngaruh, Cok. Belum. Coba. Man. Amannya lu tuh rada-rada gimana gitu, Ki? Aman anjir. Aman jahat ya? Aman. Enggak pakai file phone ini, enggak usah. Dia pakai frekuensi doang. Suaranya enggak? Kayak lagi astaga lama banget. Wah, praktikannya udah gue gebuk dia lama banget, Bang. Udah gua nolin anjing. Emang gak muncul apa, cuma suara, ada tet gitu. Gedein suara lu. Coba jangan 0,25 jadiin 1 biar panjang. Nah, coba jadiin 1 detik. Jadiin 1 detik coba. Ganti 2 lah frekuensinya. Biar panjang. Jadi 1, 2 juga boleh. Tapi panjangan juga. Iya, dia 0,25. 0,25 nih. Jadiin 1. Ayah amat sih anjir. Terus gimana ngejelasinnya anjir? Iya ada ini. Ya makanya penasaran kan? Itu 0,25 jadi 1, coba jadi 1. Ada error nggak?
Ada kan? Iya. Lebih panjang lagi kalau 2 detik. Ya, lebih panjang lagi. Diadek gitu doang emang. Coba ganti jadi 200, 300 sampai 500 coba. Beda-beda pasti. 300, 400. Oh iya, gue kedengeran. Coba 500. 500 gak ada. Kenapa 500 gak ada? Ada yang bisa jawab gak? Nggak Kenapa tahu pas bang. 500 gak ada suaranya? Nggak tahu bang. Kenapa tuh bang? Li, coba 500 ada suaranya gak? Rama gak sempat nyoba sih. Kurang nih, kurang. Cok, laptop gue juga dipakai. Ini pakai apa emang? Pakai HP gue nge-recordnya. Anjir. Ada suaranya Bisa. gak 500? Gak ada kan? Li, 500. Gak ada anjir, mau 1000 detik juga gak bakal ada ini suaranya. F-nya yang diganti pli. Nah, ada ini gak ada suaranya. Yo Allah, F-nya, jangan lo F-nya FS-nya nih. lagi yang Jangan diganti. jangan FS. Kocak anjir. F yang ini, F yang variabel baru nih, bawahnya T nih. Ten line keempat. Lo sambil ngelihat subscribe gue gak sih? Kocak anjir. F ini diganti nih jadi 100, 200. Bukan yang ini, bukan yang ini. Bukan cowok Intervalnya F-nya. doang, waktunya doang. Kelamaan Kalau waktu mah suaranya. panjangnya si bunyi itu, kalau Ya. F baru frekuensinya. Coba jadi 200, 300 sampai 500. Beda-beda pasti suaranya tuh. Coba di 500, pasti gak ada suaranya. Gak ada. Kenapa coba? Bad mood. Oke. Jadi kenapa gak ada suaranya? Ini namanya tadi minimum sampling. Yang tadi isinya garis doang itu loh di percobaan pertama. Yang gak ada aliasing, yang gak ada syarat Nyquist, gak memenuhi kedua itu. Makanya dia kosong, cuma garis lurus doang, gak ada sebuah sinyal. Kalau 500 tadi ya, 500 kali 2 berapa? 1000. 1000 sama dengan 1000. Nah, itu namanya minimum sampling. Itu kondisi di mana sinyalnya itu tidak mengeluarkan suatu hasil, cuma garis lurus doang. Coba apa clear all ini. Biar tiap ini nggak tahu sih dari codingannya anjir. Jadi tuh Biar ini, biar nge-refresh lagi. Gini, gunanya kalau misal lu ngerunning kode lagi, nah itu kan di kiri bawah workspace kan ada tuh kayak history. Nah kalau misalnya lu pakai clear all pas di run sectionnya itu hilang ngeriset. Tapi kalau misalnya clear all-nya itu lu nggak make dihapus, itu tuh workspace-nya banyak nantinya. Coba Ki hapus Ki clear all-nya. Run section. Ini kan? Iya, run section. Pokoknya nantinya dia bakalan banyak. Enggak, dia buat ngeriset doang sih, ngeriset. Iya, buat ngeriset workspace doang sebenarnya. Buat ngeriset doang, biar suaranya nggak double. Nah, ini bunyi itu. Jadi coba kalau 600, pasti 600 itu suaranya sama kayak 100. Lo denger deh. Enggak ding, 200. Bentar. Iya benar, 600 sama kayak 200. Lanjut Ki. Nah, kalau di atas tadi di atas frekuensi informasi di atas 500 itu udah terjadi aliasing dia. Tuh, udah jadi terjadinya aliasing. Tadi di sini biarin. Lanjut. Coba Anda catat frekuensi 200 memiliki bunyi yang sama dengan frekuensi berapa? Tadi beda sih suaranya. 200 nih.
600 coba. 700. 600. 200. 2000 anjir. Oh iya, 800 sama 200 sama, Pli. Kita cobain dah. Tuh. Oke, ini namanya aliasing. Tadi kan aliasing cuma ngebalikin sinyal doang kan? Iya, jadi itu yang 800 nih aliasing nih. Udah terjadinya aliasing. Kalau ada rumusnya ini. Ntar. Apa namanya? Di sinyal kan itu kebalik ya. Kalau 800 nih udah lebihin dari syarat Nyquist. Undersampling. Kalau dia berapa tadi 200, dia udah memenuhi syarat Nyquist. Sinyalnya udah apa sih namanya? Sinyalnya udah mendefinisikan sebuah sinyal, nggak terjadinya aliasing. Ini ada rumusnya. Rumusnya adalah kita ngorek gimana ya? OneNote. Apa ini aja deh. Draw. Merah. Nah, rumusnya itu Fs dikurangin Fi-nya. Tadi Fs-nya berapa? Fs-nya kan lupa lagi tadi berapa? 1000. Fs-nya 1000. Dikurang sama Fi-nya tadi, Fi yang udah ke aliasing atau yang belum ke aliasing tadi. Misalkan 600 tadi ya. 600 sama kayak tadi 800 ya? Tadi 800 kan ya? 800 sama 200 ya? 800. Nah, ini sama dengan 200. Berarti dia ngaliasingin yang 200 nilai frekuensinya. Gitu. Kalau 700 kita coba, misalkan 700. 1000 dikurang 700 itu 300. Berarti dia akan mengaliasingkan sinyal itu 300. Kalau coba 700 sama 300 pasti suaranya sama. Apa? Nggak ada cirinya, ya sama. Cuma kalau dalam bentuk sinyal itu dia kebalikan gitu. Kalau dalam bentuk audio cuma sama aja suaranya, nggak ada bedanya. Kalau bentuk audio sama, kalau bentuk sinyal dia kebalikannya tadi. Yang tadinya lembah jadi gunung, bukit lembah jadi gunung. Iya benar. Lembah jadi gunung, gunung jadi lembah. Bukit jadi lembah. Itulah pokoknya lah. Oke, ini kalau codingannya Fs frequency sampling T-nya berarti dari 0 sampai 0,25 dengan jarak antar titik itu 1 bagi Fs, kemudian F 300 tadi frekuensi informasinya. Ini X buat bangkitin sinyal, sinusnya. Ini untuk play sound-nya, suaranya. Oke, next. Terakhir. Simple, so. 2 unit jadi 1. Maksudnya? Ini 3. Iya. Oke. Copy. Ini pakai audio. Nggak ada suaranya, harus di play ya. Ini bisa di ini nih. Lo mau nyoba nge-play nggak? Apa gimana? Pokoknya intinya audio.wav-nya belum dapat emang. Oh ya, lu unit 1 ya. Alah. Di Sirama ya adanya ya. Dataset. Nih dataset nih. Buat unit 5 juga ini anjir. Gimana caranya? WinRAR. Nah, ini coba lo download dulu sekali nih. Pokoknya intinya kalau percobaan ini dia bentuknya audio yang dalam file. Audio kita play yang ada di dalam suatu file nih. Audionya file dalam bentuk file. Kalau tadi kan audionya kita buat sendiri. Ini dalam bentuk file. Audio.wav. Ini kita ambil ini data. Bukan. Bukan lagu kayak apa ya, nada-nada doang sih. Teng, teng, teng. Ini kita ambil nih YFS. Y sama FS-nya dari si audio ini. Tuh. Di dalam satu folder, Pli, yang ekstraknya. MATLAB sama audionya.
Ya, udah tinggal copy paste doang codingannya. Kan sambil meriksa ini ya pada modul anjir. Slow mo aja suaranya. Error apa anjir? Ya kutipnya bisa jadi. Waduh di sana. Bener kok ini bener. Yang di ini di Google Meet. Lu copy dari Google Meet. Audio. Iya jadi satu folder sama itunya MATLAB-nya sama codingannya. Detail.m di bagian dokumen MATLAB. Nah ini nih di sini nih until.m kan ini file-file gua nih, yang ini yang di nih until.m. Nanti gua audio wave di sini dalam file ini. Lo searching aja nggak bakal ke ini kok. Bisa double. Nah. The file name specified was not found in the MATLAB pad. Nah, nggak ada. Di mana? Iya, harus keluarin. audio.wah. Coba. Iya dia nggak nemu file ininya tuh di the file name specified was not found in the MATLAB pad. Coba kan buat sudah jadi satu sih. Coba buat ini baru. Buat MATLAB baru, copy ke situ. Nah, plus. Jangan di X plus aja. Copy dulu dong. Kalau download itu tadi bukan di U3 dalamnya anjir. Udah dikeluarin. Nah, di situ. Add to pad ya. Coba. Nah, coba ada. Lah kalau ada suaranya sih? Kalau speaker ya? Nah, gitu. Aman berarti. Oke. Coba clear all. Bisa di clear ini ya anjir. Oke, tadi kan suaranya slow mo ya. Nah, kenapa slow mo? Gara-gara si
audio ini tuh sebenarnya frekuensinya itu 44.100 nih kalau mau dilihat. Display aja. Display dari si FS yang audionya berapa nilainya nih? Tuh 44.100. Makanya kalau mau suaranya sama atau suara aslinya itu 44.100. Nah, baru dia suaranya kayak suara aslinya tuh. Nah, gue kedengeran. Nih. Ya. Jadi kalau mau ngeplay audio itu kalau mau rata-rata audio yang sekarang tuh segini nilainya 44.100 sampai 48.000 Hz, 48K Hz gitu. Kalau di bawah itu ya tadi jadinya slow mo. Nah, bukan slow mo sih, ada frekuensi ada sinyal yang hilang. Bukan cuma slow mo. Jadi dari satu titik ke titik yang lain nih, kalau misalkan 16.000 sampel doang, jarak antar titiknya tuh dikit, panjang-panjang banget, rentang banget, jauh-jauh. Dari satu sini lama, selanjutnya lama, lagi lama, ada sinyal yang hilang. Tapi kalau makin banyak, makin dempet nih. Nah, jadi makin cepat dari satu titik sampel ke titik sampel lainnya. Coba dilebihin lagi jadi berapa misalkan? Jadi 50.100, dia makin cepat banget jadinya. Iya. Ya, karena sampelnya itu makin banyak. Jadi dari satu sampel ke sampel lainnya tuh makin cepat datangnya. Terhubungnya gitu. Kalau audio 2 bisa diploting nih, bisa diploting. Plot Y. Oh ini. Plottingan audionya. Apa bedanya anjir? Apa bedanya ini plottingannya? Pokoknya itulah intinya lah. Kalau buat yang percobaan ketiga. Cuma buat ngebangkitin sinyal. Sinyal audio. Audio pada. Hah? Ini share screen. Lihat share screen gua dong. Ada itu. Dia nge-share screen. Lu kayaknya nge-lag dah. Ada anjir. Nih gua ulang. Ada anjir. Ini gue lagi nontonin. Dah tuh ada tuh. Lanjutkan deh pokoknya. Masuk keluar lagi Pli. Keluar lagi Pli. Udah aman. Yang mana? Udah tadi. Oh, plotnya cuma ini doang. Ngeliat ini doang. Grafik si audionya. Ini kalau dihitung kayaknya ada 44.100 titik nih. Ada 44.100 titik tadi nih. Sampel maksudnya. Kalau 16.000 berarti cuma 16 doang. Tuh. 16.000 maksudnya 16 doang. 16.000 sampel. Yes. Emang nilai default awalnya dikasih dari codingannya 16.000 di slow mo awalnya. Terus suruh praktikan. Lu cobain jadi 44.100 ya. Kenapa 44.100? Karena sinyal audio yang sekarang itu rata-rata segini nilainya. Tuh, sampai rentang itu sampai 48.000 kalau nggak salah. 48.000 kHz. Untuk audio yang zaman sekarang. Kalau kata Tevanka waktu dulu tuh percobaannya tuh bikin audio kayak do re mi fa sol la si do, pakai yang tadi nih, yang ini nih. Nah, ini. Jadi kita bisa nentuin sendiri fs-nya. Pas di play, kita tentuin fs 8.000, pas di play dengan fs kurang dari 8.000, dia akan slow mo gitu. Dulu tuh gitu percobaannya kalau kata Tevanka. Sekarang nggak ada. Oke, next. Udah ya, bisa ya? Berarti ini tuh kata kuncinya sampling, syarat Nyquist, sama aliasing ya? Iya nggak sih?
Ya nggak guys? Aku bingung soalnya nih. Nyquist, aliasing, sampling, sinyal, pengolahan sinyal. Ya kan ya? Sampling, Nyquist, aliasing. Oke, teman-teman. Iya, yang ini kan. Tadi benar kan, aliasing, Nyquist, sampling, sama sampel, sinyal satu lagi paling. Sinyal analog sama digital. Iya, masuknya sinyal doang kata kuncinya. Kan dia nyari sendiri tuh sinyal analog sama digital. Oke, next. Cepet. Unit 4. To design Butterworth dan aplikasi noise reduction pada sinyal audio. Oke, Butterworth itu adalah salah satu filter yang biasa yang umum digunakan. Oke. Filter. Oke, filter dulu. Kita ke filter dulu. Filter adalah suatu sistem yang berfungsi untuk menyaring sinyal, di mana sebagian sinyal itu akan dibiarkan lewat dan sebagian yang lainnya itu akan ditahan. Nah, filter yang sering digunakan adalah filter untuk menyaring sinyal berdasarkan frekuensi sinyalnya, di mana sinyal dengan frekuensi tertentu itu akan dibiarkan lewat dan sinyal frekuensi yang lain itu akan ditahan. Nah, filter ini ada 4 jenis nih. Ada low pass, high pass, band pass, dan stop band. Bedanya apa? Kalau low pass, di gambarnya nih, kalau low pass itu dia meloloskan frekuensi rendah dan menahan si frekuensi tingginya. Tadi definisi dari mana nih? Sebagian sinyal akan dibiarkan lewat dan sebagian yang lain akan ditahan. Ini definisi dari si filter. Nah, kalau low pass itu dia melewatkan frekuensi rendahnya, sedangkan frekuensi tingginya itu ditahan nih. Ini kan frekuensi tingginya di sini seterusnya. Ini frekuensinya rendah di sini. Nah, itu dibiarkan lewat sini. Oke, sambil ini deh. Yang sebelah sini itu frekuensinya ditahan atau nggak dibiarin masuk ke si filter, ke si sinyalnya. Nah, di dalam filter ini tuh ada ininya lagi nih, ada apa namanya? Di sini ada sinyal cut off. Nah, di sini itu pass band kalau nggak salah, ini pass band. Ini CF atau cut off. Nah, ini transisi band, TB, transisi band. Tuh. Transisi band kayak ini aja, audio yang kalau udah mau bagian akhir di bagian edit video tuh, dia makin kecil tuh suaranya. Ini transisinya nih. Transisi dari filternya. Filter low pass. Ini pass band nih bagian yang dilewatkannya. Ini bagian yang ditahan atau enggak dilolosin filternya, si sinyalnya. Bagian frekuensi tinggi. Kalau high pass itu kebalikan dari si sinyal low pass. Dari filter low pass. Sama di sini juga ada cut off-nya, ada pass band-nya, ada TB-nya, transisi band-nya. Ini CF. Gitu. High pass berarti dia melewatkan atau meloloskan frekuensi tingginya dan menahan si frekuensi rendah. Ini kan frekuensi rendah di sini. Dari 0 sampai berapa, dari berapa sampai berapa, seterusnya. Untuk high pass. Nah, ada juga filter namanya band pass. Band pass ini dia meloloskan hanya di rentang tertentu nih. Misalkan di sini dia hanya meloloskan yang ini aja di dalam sini doang. Salah. Mana penghapus. Nah, ini dilolosin. Sisanya ini ditahan si sinyalnya. Tuh. Berarti ini bagian pass band-nya. TB-nya. Sini bagian cut off-nya berarti ada 2 di sini. Ini CF, ini bagian transisi band, ini bagian transisi band. Kalau band stop, dia menggabungkan 2 kondisi, yaitu di mana meloloskan frekuensi rendah dan juga meloloskan si frekuensi tingginya. Di tengah-tengahnya ini dia nggak dipakai. Ini X, ini diambil. Tuh, dilewatin si sinyalnya. Untuk band stop. Beda ya band stop sama pass band. Pass band itu tadi tentang wilayah yang dilolosin. Ini pass band. Kalau band stop ini suatu jenis filter. Salah satu jenis filter maksudnya. Band pass. Ini band pass ini salah satu jenis filter. Kalau pass band itu rentang sinyal yang diloloskan. Tuh, yang dilewatkan. Yang diperbolehkan masuk.
Itu passband. Beda passband sama bandpass tuh beda. Band. Ya, dia ngelolosin dari rentang tertentu doang nih, passband. Kalau band stop, dia meloloskan frekuensi rendah dan meloloskan si frekuensi tingginya nih. Lolosin sama dia nih, frekuensinya. Yang tinggi dan yang rendah. Yang tengah-tengah ini nggak dipakai, di antara ini nggak dipakai. Sudah dilolosin, ditahan frekuensi, sinyalnya. Untuk band stop. Band pass sama band. Ya dia di tengah-tengah ngelolosinnya nih. Bandnya. Ya bisa. Ya pokoknya kalau band pass berarti dia menahan frekuensi rendah dan menahan frekuensi tinggi. Jadi antara ini dia dilolosin. Gitu. Sama aja. Enggak, kalau band stop meloloskan frekuensi rendah dan meloloskan frekuensi tinggi. Tuh. Kalau band stop dua-duanya rendah dan tinggi dilolosin. Tapi kalau band pass ini kan dia naik sinyalnya dari sini kan. Ini kan bagian frekuensi rendah nih. Dia nggak dilolosin, ditahan berarti frekuensi rendahnya. Nah di bagian frekuensi tinggi juga dia ditahan si sinyalnya. Nggak bisa masuk dia ke dalam si passbandnya. Tuh. Ya kan dilolosin cuma ini doang nih, bagian tengahnya doang. Yang bagian kanan kirinya kan enggak. Bagian sinyal apa namanya frekuensi rendah dan tingginya kan nggak dilolosin, ditahan dia sama si filternya. Kalau band stop dia melolosin nih kan dari tinggi dulu nih, tinggi ke rendah. Nah ini dia dilolosin ya bagian ini, bagian rendahnya, frekuensi rendahnya. Nah ini juga sama, frekuensi tingginya dilolosin. X ini ditahan, dia nggak ada sinyal sama sekali di sini, nggak boleh lewat, nggak boleh masuk. Filternya menahan si frekuensi di antara ini, tinggi dan rendah. Aman? Gimana tadi ya? Kursornya hilang sih anjay. Oke, next. Discard. Oke, masuk ke spesifik filternya, yaitu Butterworth filter. Salah satu filter yang umum digunakan pada sebuah audio biasanya, atau sinyal. Nah, Butterworth filter ini salah satu metode desain filter yang paling banyak digunakan. Karena filter Butterworth ini memiliki respon amplitude passband yang hampir datar atau maksimali flat. Dan tidak memiliki riak, sehingga relatif lebih baik daripada filter lainnya. Amplitude passband berarti kan ada di sini ya, ini passband. Nah ini ada filter-filter lain nih, ada Chebyshev sama elliptic kayak yang ada di modul tadi. Nah ini filter Butterworth yang kan di kita percobaan. Bedanya apa? Kalau Butterworth bagian passbandnya itu gak ada riaknya nih sini. Tapi ada kelemahannya. Kelemahannya apa? Kelemahannya yang kelemahannya di bagian cut off-nya, dia transisi bandnya itu tidak mendekati dengan cut off. Ini kan transisi band nih. Nah, itu dia nggak mendekati dengan cut off. Filter yang bagus itu, dia sebenarnya langsung kayak gini. Nah, cara gambar ya. Nah, filter yang bagus sebenarnya kayak gini. Tuh. Dia hampir mendekati si cut off-nya, atau nggak ada sama sekali. Bagian transisi bandnya itu hampir mendekati cut off-nya. Ini bagian filter yang bagus, artiannya bagus tuh ya, filternya tuh benar-benar menahan dari ininya, menahan si sinyal yang lainnya gitu. Kalau cut off langsung di sini. Ini kelemahan dari Butterworth ini, ya si antara sinyal antara pembatas cut off dengan transisi bandnya itu lumayan jauh. Sedangkan kalau Chebyshev dan elliptic ini kan makin deket nih, cut off di sini. Ini cut off-nya benar-benar langsung drop ke bawah nih, langsung benar-benar terjal ke bawah. Ini paling bagus sebenarnya. Cuman kenapa dia nggak umum digunakan? Gara-gara bagian passbandnya ini ada riaknya nih, ada distorsinya, ada gangguannya di sini. Jadi rata-rata makanya Butterworth ini juga sama nih, ada distorsinya di awal passbandnya. Kalau elliptic di bagian passband dan transisi bandnya juga ada ininya nih, ada riaknya. Kalau ini di bagian kalau dari riaknya hasil dari filternya kurang bagus.
Lihat aja nih dari awal aja udah kayak gini hasilnya kan. Kalau di audio nanti pas di awal aja udah ini audionya udah kresek-kresek. Kalau Butterworth kan lurus banget nih, lurus, baru dia pelan-pelan turun. Tapi kelemahannya ini. Nah ya, tapi Butterworth juga ada jenisnya lagi nanti, ada banyak ordenya. Ada yang makin dekat dengan cut off, ada yang enggak. Ada yang makin jauh. Ada berapa? Ada 6 orde. Oke, maximally flat. Nanti ada di gambar selanjutnya deh. Nah ini gambar selanjutnya nih, maximally flat. Ini maximally flat tuh artinya ini nih, tuh. Maximally flat. Set. Langsung ini bawah. Ini maximally flat. Nih ada 6 orde nih si Butterworth itu. Orde pertama rentang ini jauh banget dari si transisi band, dari frekuensi cut off. Nah, orde kedua makin mendekati, orde ketiga makin mendekati. Nah, orde keenam ini yang paling mendekati si frekuensi cut off-nya. Tuh. Tapi nggak menutup kemungkinan makin dekat juga makin bagus. Ini tergantung kebutuhan pada si filternya nanti. Ada juga yang nanti 6 tapi makin jelek suara audionya, bisanya menggunakan 1 makin bagus gitu. Itu ada juga. Jadi nggak menutup kemungkinan orde yang makin jauh itu nggak bagus gitu. Bisa juga jadi bagus tergantung kegunaan dari si filter audionya. Audionya mau disesuaikan dengan sesuai dengan yang orde berapa. Bisa dicoba-coba. Tuh. Oke ya. Down. Ini codingannya lebih ribet nih, anjir. Belum nyoba lagi gue. 90 derajat corner. Oke, mana ya? Frekuensi. Discard. Nah, loh anjir, cok. Gue nggak bisa jelasin codingan ya. Tinggal GPT aja nih, ya. Mohon maaf. Gak tahu gue juga. GPT lagi GPT. Di play pasti ada error sih kayaknya. Oh enggak ding. Ini ordernya nih, kita masukin ini ordernya nih. 1, misalkan tadi. Mana? Nah ini dia order 1. Nilai Y-nya ini cuma sampai minus 40. Coba kalau langsung ke 6. Brek, langsung ke 6. Order 6. Mana anjir? Oh di enter anjir, lupa. Nah order ke 6 nih, dia makin tinggi nih. Minus 250. Tadi tuh mana sih? Nah order 6 makin mendekati ininya, apa namanya? Si cut off, frekuensi cut off-nya di sini. Makanya dia nilainya makin tinggi nih, min 250 Y-nya. Tadi yang biru itu garis apa tadi ya? Min 3 dB log M1. Ini garis apa ini ya? Garis apa ini ya? Garis ordenya ini. Yang biru ini garis apa ya? Garis ininya kayaknya coba satu dulu. Oh, garis ini nih. Ini frekuensi cut off maksimal ininya nih. Di mana dia mau motong, di mana dia mau ngefilternya. Di bagian mana? Ini kan kalau bagian sini berarti frekuensi cut off-nya kan di sini nih. Nah, gitu. Cut off-nya di sini. Berarti di passband ya bagian ini. Ini nggak ke bagian passband nih. Nggak ke filter. Bagian atas, di atas birunya. Di bagian birunya ini frekuensi cut off nih. Yang diambil. Yang buat ngambil filternya di bagian mana dia? Di bagian frekuensi, magnitude berapa dB-nya gitu. Ini udah 1. Iya sama, karena min 3 dB di sini. Nih. Sama aja emang. Nggak ada bedanya. Emang dia kan buat nentuin doang di mana bagian mau filternya. Kenapa? Gara-gara nilainya minus 250 anjir. Nih. Nggak cukup sih MATLAB-nya. Ini minus 3 nih. Sini. Makin rapat gara-gara nilainya makin tinggi ininya. Y-nya. Sampai minus 250. Tadi kan cuma sampai minus 40. Sudut garis oranye.
Ya, subgaris oranye. Kan kalau minus 250 berarti dia makin curam kan, makin ke bawah kan. Kalau minus 40 doang, sama kayak tadi nih. Cuma, sini doang. Garis putih, ini doang garisnya nih. Makin jauh. Minus 40, jauh, Ini makin curam tuh, makin tinggi lagi minus 60 dia, order 6. Minus 40. Rentangnya makin jauh banget. Jauh ke ujung. Frekuensi rate per detiknya juga kayaknya lebih dari 10 pangkat 2 nih. Soalnya kan makin jauh juga. Oh, ini yang order berapa sih ini? Ini order 6. Order 6 berarti makin mendekati si frekuensi cut off. Makanya dia makin curam, makin ke bawah. Makin mendekati frekuensi cut off-nya. Kalau 1 jauh banget ya, cuma minus 40. Enter ding. Oh, HP minus 40 doang. Oke. Jadi gimana, Pli? Penjelasannya ini, Pli? Enggak, gue nanya. Gimana jadi penjelasannya nih? Kenapa tadi yang order 1 minus 40, yang sedangkan yang order 6 tadi ininya sampai minus 250. Dekat dengan apa? Dekat dengan frekuensi cut off kan di sini. Frekuensi cut off-nya. Minus 40, minus 250. Ya makin curang, makin ke bawah dia, makin dekat, makin nilainya 250 ya benar. Iya. Curang. Ya kayaknya gitulah ya. Ini cari sendiri aja codingannya ya. Yang bisa gua tahu tuh numden ini numerator dan numerator. ZP tuh apa ini ZP ya? Filter ini tuh transfer function. Ntar lu. Kemudian Bode ini kata Tevanka belajar di DSK, sedangkan DSK kita ngango-ngango. Ini garis 3 dB itu tadi garis biru. Udah sih itu doang yang gue tahu anjir. Garis oranye yang bagian ini Zep. Bootap tuh Butterware prototype ini. Bagian ini bootap. Numden, Velox Space. Gitu next. Pusing. Next, nah banyak lagi nih, mantap anjim. Beuh. The best. 3 dong. 4 nih. Ini dia ngedefinisin dari semua order nih. Ngeliatin semua order. Mana ya? Clear all dulu apa ya? Bang, gimana cara ininya, Bang? File untuk line 14. Line 14. Oh, ini kurang. Undefinite function or variable AB. Line 25. ABS. Nah. Itu 2, 3. Kok 5 doang ya, anjir? Ada yang salah lagi nih ya? Coba kita lihat di bagian order mana nih. Biru ada, merah ada, oranye ada. 5 ada. Hijau ada, biru ada. Oh, ungu, N4. Order 4. Di sini berarti salahnya nih. Ini salah di sini nih. 4 2 kali PF. Ah, Z. Kurang Z anjir. 1 doang, Cok. 1 2 3 4 5. Nah, sip. Dah, itulah. Nah, ini dah. Cari sendiri codingannya. Nih.
Tadi ya N1 kan makin jauh tuh, dia berarti frekuensinya minus 40 nggak tahu kemana apa? Ngebutin yang ini doang sebenarnya nih, motor filter doang. Tidak tahu dah. Gini, ini 6 makin dekat dengan si cut off di sini berarti nih, si cut off nih di sini. Makin dekat, intinya begitu aja lah ini mah. Nah, codingannya cari tahu sendiri nih, nggak tahu nih apa ini anjir. So. Iya, anjir. Iya sih. Lanjut dulu aja lanjut. Next. Jelasin di ini juga nggak apa sih, di modul gambarnya doang. Amatilah perbedaan respon frekuensi yang dihasilkan dari 6 state Butterworth tersebut. Nah, ini cobalah untuk memasukkan nilai order filter. Ini masih satu percobaan ternyata, anjir. Desain filter prototype Butterworth. Kan pertama tuh dia cuma nyoba-nyoba doang nih, ganti-ganti order satu-satu doang munculnya. Codingan kedua tuh dia buat munculin semuanya. Gimana caranya biar munculin semuanya. Ini satu percobaan tapi 2 codingan ini. Percobaan kedua, baru nih percobaan kedua. Berarti ada total 3 doang. Iya benar 3 doang, 3 percobaan. Percobaan kedua. Ini apa ya? Audio atau bukan? Bukan ya. Oh, sinyal sebelum difilter dan sesudah difilter. Line 5. Nah, udah nih. Sinyal sebelum difilter dan sinyal setelah difilter. Ini sebelum difilter. Ini setelah difilter menggunakan Butterworth prototype dengan orde kedua. Ini 2. Prototype orde kedua. Nah, hasilnya kayak begini. Masih ada riaknya tuh, masih ada distorsinya di sini. Dikit. Nggak diubah-ubah aja nih. Misalkan 3. 3 berarti makin bagus nih, makin smooth nih, nggak ada riaknya. Coba kalau 1. Nah, dia makin banyak riaknya. Gara-gara apa tadi? Karena dia nggak mendekati frekuensi cut off-nya kan. 1 kan makin jauh tuh dari frekuensi cut off. Nah, ini hasilnya. Dia semakin banyak riaknya atau banyak distorsinya. Terus kalau 6, sama aja sih 6 sama 3 kayaknya ya. Oh, 6 sama nih kayak 3. Berarti berhenti di 3 juga udah cukup. Nggak usah berlebihan. Nah, itu 3 juga udah cukup. Untuk dari filternya. Apa tuh? Ketika di order 1 hasilnya udah bagus, ya stop di order 1 aja. Jangan berlebihan. Kalau masih di order 1 emang hasilnya jelek, ya ditambah lagi. Coba-coba 2, 3. Yang bikin bagus ya tadi ya, kan lihat sendiri hasilnya, Cok. Nih. Yang bikin bagus. Ya. Kenapa di order 1 bagus? Ya karena mungkin sinyal sebelum difilternya nggak separah itu. Sinyal sebelum difilternya nggak serusak itu. Jadi dipakai order 1 juga udah bagus, nggak ada riaknya, nggak ada distorsinya. Jadi udah cukup di order 1. Kalau ini mungkin si filternya ini itu acak-acakan gitu, distorsinya banyak banget. Makanya dia butuh di order 3 berhentinya. Biar makin riaknya itu hilang pas setelah difilter. Berarti kalau di 3 udah cukup berhenti di 3 aja, nggak usah ditambahin jadi order selanjutnya. Itu paling. Ya nggak sih? Bener kan? Siapa sih angkatan 22 kan? Ah iyalah. Angkatan kita ini, Cok. Biarin aja anjir. Gak bakal nanya sedetail itu anjir angkatan 22, Cok.
Ya karena sinyal sebelum di filternya mungkin yang pakai order 1 tadi udah cukup, ya gara-gara sinyal sebelum di filternya nggak separah itu. Kan kita bangkitin sinyal di sini nih, pertambahan sinyal nih. Pertambahan 2 buah sinyal nih kan. Mungkin kalau di order 1 udah cukup berarti sinyal sebelum di filternya nih distorsinya nggak terlalu banyak. Jadi di order 1 juga udah cukup. Sedangkan kalau misalkan butuh di order selanjutnya di order 3 baru bisa hasilnya distorsinya berkurang, ya mungkin si filter sinyal sebelum di filternya itu dia distorsinya banyak banget sehingga menghasilkan di order satunya nggak cukup, masih banyak riaknya. Jadi kita butuh tambahan order selanjutnya gitu. Itu paling. Ini juga bisa ditambahin sih jadi 9. Cuma kan nggak sesuai sama konsep teori butterworth filter yang cuma sampai 6. Bisa nih jadi 9. Cuma dia bergeser doang. Hasilnya geser doang dia. 6. Nggak ada perubahan. Jadi kalau udah bagus di order tersebut, ya udah di order tersebut aja berhentinya. Oke. Dari codingan, nah ini dari 0 sampai 2 waktunya dengan jarak antar titiknya 0,01. Sini ada 2 buah frekuensi 2 dan 30. Nah, kemudian frekuensi ini kita jumlahkan dengan penjumlahan sinyal di unit berapa ya? Unit 1 ya, penjumlahan sinyal ya? Unit 2, unit rama. Unit rama ya? Ya unit rama berarti. Unit 2 nih ditambahin sinyalnya nih, penambahan sinyal. Ini kita plot. Nah, di sini baru nih kita buat sebuah filternya. Kita buat filternya di sini. Bootup nih Butterworth prototype. Ordernya di sini dimasukin. Dan ND ini numerator dan numerator. ZP ini filter Butterworth-nya to transfer function. FC ini berarti frekuensi cut off. WC ini kita buat sinyal dari si frekuensi cut off-nya. SCS nggak tahu, LSIM apa nggak tahu. LP to LP ini berarti low pass to low pass. Oh ya, di bagian unit ini percobaan itu pakai low pass semua Butterworth-nya. Jenis filternya low pass. Meloloskan frekuensi rendah dan menahan frekuensi tinggi. Mana ya? Mana ya? Share codingan. Next. Di sini apa suruhnya? Amati dan buatlah bentuk perbandingan kualitas sinyal dari N, order 1 sampai 6. Udah kan tadi perbandingannya. lalala.wave, apa anjir lalala.wave, audio.wave. Oke. Nah, udah ada nih. Filter tapi malah ngerusak suara, anjir, bingung gua mah anjir. Makin ada kresek-kreseknya, makin jadi ada noise anjir. Oh iya kan di sini tambahin noise ya. Tambahin noise baru kita filter. Mungkin suara yang ditambahin noise ini lebih kresek-kresek lagi. Gimana cara ngeplay sound? Suara noise anjir. Sound. Ini suara noise kan? Noise var ini kemarin apa sih ini? Ada var-varnya? Intensitas. Noise Gaussian, intensitas noise Gaussian. Membangkitkan noise, membuat noise. Nah, data LM berarti diambil dari audio ditambah dengan noise. Nah, coba kita play. Y underscore playernya wah anjir, bener cok. Isinya kresek semua anjir. Iya bener-bener, berarti ini suara yang kresek ini kita filter, jadi makin mending, makin ada suaranya pakai tadi Butterworth prototype. Itu. Player ngambil dari ini. Audio player, filtered signal, ini sama FS-nya tuh mana FS-nya? FS-nya diambil dari audionya. Kalau player butuh variabel
ini audio player nih, butuh ini berarti nih audio player, filter signal sama FS. Kalau sound tinggal play doang ininya nih. Tinggal panggil variabelnya. Beda ternyata ini beda. Play sama sound beda nih. Play berarti harus ini nih audio player. Ya. Kalau sound berarti tinggal panggil gitu. Iya, nggak bisa kayaknya. Anjir ya. Si Alfi beneran buka praktek, anjir. Praktek apa sih? Nggak tahu. Ini katanya Ini grup KTK. bukan di 3,5 lo. Nanti lihat dah. Silakan jika ada yang mau konsultasi. Anjing si paling konsultasi. Tar. Oh, nggak bisa, Cuk. Tuh, error kan? Kalau langsung kan? Nggak ding. Coba, koma fs. Error anjir, nggak ada suaranya, Cuk. Nggak bisa berarti. Play. Audio player. Signal. Ah, ya benar. Nggak ada suaranya. Kocak. Ya, pokoknya gitulah. Nah, suara versi dark filter. Emang kedengeran tadi? Nah, ini suara lebih ada suara muncul suara audio aslinya nih, walaupun masih ada kesek-keseknya. Nggak ada. Gua ini kali ya? Ya nggak ada ininya nanti anjir. Coba. Cek. Bisa dulu nggak? Cek. Ini coba nih. Nih, ada nggak? Ada. Nah, ini yang udah di filter. Kalau belum di filter, berarti tadi mana sound ya? Caranya gimana sound? Nanti ke play double, harus dimatiin dulu. Salah satunya. Nah, ini. Kocak anjir, rusak kok speaker gua. Nah, dah. Rusak nanti speakernya, dah. Kayak gitu aja lah. Intinya kita awal-awal bangkitin sinyal dulu, ya kan? Bangkitin sinyal noise di sini buat noise. Kemudian kita tambahin si noise ini ke audionya. Nah, baru kita juga buat si filter butterworth-nya nih. Bagian ordernya tuh mana ya? Butter. Ini kayaknya bagian ordernya. Order 6 nih. Ini order 6 nih. Order yang mendekati frekuensi cut off. Coba kalau 1. Kayaknya keresek deh. Iya, makin parah keresek. Kalau 6 dia makin mending. Nah, ya makin keredem. Ya benar. Karena makin mendekati frekuensi. Oke. Aman. Filtered signal. Udah aman sih. Udah gitu doang. FC, frekuensi cut off. Oh iya, buat gambarnya tadi. Gambar belum, Cok. Ini tuh ini tuh sinyal hasil gambar dari, gue juga bingung sih ini sebenarnya. Kayak kalau kata Tevanka ini nyambung nih dari sini nyambung ke sini. Tuh. Dari sini nyambung ke sini bawahnya. Ini membentuk sebuah filter low pass. Ini bukan sinyal audio ini. Sinyal audio pasti kan banyak ya. Nggak mungkin nih sinyal audio, Cok. Ini butterworth-nya ini. Soalnya dia flex di sini di bagian flex nih. Coba kalau nggak pakai flex. Nah, nggak munculin gambar dia kalau nggak pakai flex. Dia bagian flex-nya ini. Bagian flex. Nah, ini buat
Butterworth prototype-nya nih. Di order ke-6. Coba kalau order ke ini apa sih dilanjut. Order ke-1. Okay. Apa bedanya, Cok? Oh, minus 100. Nah, iya benar. Makin banyak beli. Iya benar-benar. Ini buat melihat Butterworth prototype doang ini, filternya doang. Dia yang order ke-6 kan makin deket si frekuensi cutoff. Nah, dia makan nilainya ini makin banyak, makin gede nih, makin tinggi. Nilainya 600 nih. Lanjut, ini berarti nyambung. Ini dari sini nyambung ke sini. Tuh. Oke, mendekati frekuensi cutoff. Tadi kalau 1 ordernya dia cuma sampai 100. Jadi makin menjauhi dari frekuensi cutoff-nya. Oke, sip aman. Udah sih? Udah ya? Iya, makan nih. Gigi nih harus nih. Ya anak dua-dua masa ada sih yang nanya gitu, Cok? Nggak ada lah. Siapa anjir? Bintang bagus pada jadi aslep. Sofa. Mana ngerti sih ini dia ininya ini doang, ini fisika doang udah. Ngerti dia. Fisika doang itu. Canda. Ini udah selesai belum, Cok? Udah sih harusnya. Udah ya? Udah. Ki, bagi codingan, Ki. Codingan PPT harus sudah selesai. Siapa lagi tuh kira-kira? Ini Butterworth, kata kuncinya apa ya? Lopez. Apa? Ini nggak usah anjir, tinggal dijelasin doang unit 3 teori sampling. Nggak ada yang ribet, makin banyak, makin panjang. Improve sendiri aja kalau mau. Ini tempat tadi ya, Butterworth filter. Berarti kata kuncinya apa? Filter, Butterworth. Terus apa lagi? Apa lagi anjir? Kan minimal 3 ya? Tolong dong, bantu dong. Filter, Butterworth. Modul apa anjir? Nggak ada cowok di sini. Filter doang, Twitter Butterworth doang, cowok. Apa? CBSF, jenis filter. Nanti guanya nggak ngedalemin yang itu, tiba-tiba nanya yang itu gimana anjir? Filter, Butterworth. Oh, noise reduction, noise. Ya udah itu adalah Butterworth, filter, sama noise, udah aman. Oke, thank you. Ya. Udah, aman sih. Ketiga tadi tuh sampling, sampel, terus sinyal, terus aliasing sama Nyquist. Beda soalnya. Sampling tuh proses dari sinyal digital analog ke digital. Sampel itu hasil dari si sampling. Sampel itu hasil dari proses sampling. Apa berarti? Beda aja definisinya sampling sama sampel tapi sampling dan sampel dan sampling. Bisa. Oke. Ini dari modul yang Bang Kiki ini nggak ada yang salah kan harusnya? Yang buat anjir. Ke bagian gue yang ini. Mana? Udahlah. Tinggal gue kirim. Oke guys, aman guys. Upload itunya, apa namanya? YouTube ininya. Enggak, belum gue share kemana-mana. Bagus. Jangan.
Jangan cok itu manusia. Gak profesional cok. Kayak ngambek gitu dia. Dia lagi ngambek gitu. Lagi bad mood. Udah di stop belum recordnya? Udah di